Good afternoon everyone, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas Rumbaya Bahasa Inggris untuk kelas 5 SD. How are you doing guys? Gimana kabar kalian? I hope you're doing well, because I'm doing great too. Aku harap kalian semua baik-baik aja, dan karena aku juga di sini kabarnya sangat baik. Hari ini kita pertemuan ketiga dan kita akan membahas tentang materi at the doctors. Kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi dari materi pertemuan pertama kita, ada section yang namanya dream job, dan di situ kita belajar jenis-jenis pekerjaan atau jenis-jenis cita-cita. Salah satunya adalah dokter atau dokter. Makanya di sini kita bakal belajar sama-sama mengenai at the doctor. Kita akan belajar tentang anatomi manusia, kita akan belajar lebih spesifiknya sih tubuh manusia ya. Terus juga kita akan belajar beberapa macam penyakit, dan juga kita akan belajar gimana caranya wishing for someone's to recover gitu. Gimana caranya kita bilang ke teman, misalnya teman kita sakit atau luka, gimana sih cara kita bilang atau mendoakan dia supaya cepat sehat. Kita akan belajar sama-sama ya. Nah, pelajaran pertama adalah body part. Body part itu terdiri dari dua kata, yaitu body dan part. Body artinya tubuh dan part adalah bagian. Jadi body part adalah bagian tubuh. Body part itu terdiri dari apaan aja sih? Kalian pernah nggak dengar lagu yang begini? Heads and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, heads and shoulders, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Pernah dengar? Nah, itu adalah salah satu contoh dari body part. Di sini kita akan belajar jenis-jenis body part yang ada di bagian kepala. Nah, di sini ada head atau kepala. Kalian bisa bedain antara head dan hat. Hat itu yang tulisannya H, A, T, itu artinya topi. Sementara head pakai D di belakangnya artinya kepala. Di kepala itu ada apa aja? Ada hair, rambut. Terus kita juga punya face atau wajah. Nah, di wajah itu ada yang namanya forehead. Forehead, kening, eye, mata. Nah, kalau di sini tuh eye cuma satu, sementara mata kita kan ada sepasang. Jadi kita pakainya eyes kalau untuk bilang sepasang mata. Lalu di atas mata itu ada namanya alis atau eyebrow. Eyebrow. Di sebelah sini ada eyelashes. Eyelashes atau bulu mata. Nah, di sebelah kanan dan kiri kita semua punya telinga atau ear. Ear. Di sini ada nose. Nose, hidung. Untuk lebih lengkap bisa baca di modulnya ya. Untuk contoh kalimat, di sini ada contoh kalimat gimana cara menyatakan body part yang kita punya. Sebagai contoh yang pertama, I have blue eyes. I have blue eyes. Saya memiliki mata biru. Tapi kalau di Asia atau di Indonesia rata-rata kan matanya hitam ya atau coklat. Jadi bisa bilang I have black eyes untuk mata hitam atau I have brown eyes untuk yang iris matanya coklat. Untuk selanjutnya ada Tiara have blonde hair. Tiara memiliki rambut pirang. Tapi kalau di negara-negara Asia rata-rata rambut kita hitam. Jadi we have black hair atau dark hair. Karena rata-rata dari kita rambutnya gelap, jadi kita bisa bilang dark hair. Selanjutnya, I have long hair. Saya memiliki rambut panjang. Tapi aku rambutnya pendek, jadi kita bisa bilang I have short hair. I have short hair.
Short untuk pendek dan long untuk panjang. I have small waist. Waist itu artinya pinggang dan small itu artinya kecil atau ramping. Jadi kita bisa bilang small waist. Ada satu cara lagi untuk bilang pinggang dan ramping itu thin. Thin waist. Tulisannya T-H-I-N. Thin. Selanjutnya adalah the color of my hair is black. Kayak tadi aku bilang, yang rambut kita kan rata-rata gelap, jadi kita bisa bilang the color of my hair is black. Rambutku berwarna hitam. I have 2 legs. 2 legs. 2 kaki. I write with my hand. Saya menulis menggunakan tangan. Hand. Lanjut, ada symptoms or illness. Symptoms itu artinya gejala. Contoh, misalnya kamu menderita, jangan kamu. Misalnya untuk menyatakan sebuah penyakit, contoh kayak demam berdarah. Sebelum menderita demam berdarah itu biasanya kan ada gejala-gejala kayak flu atau batuk atau demam rata-rata ya. Itu namanya symptoms. Sementara si demam berdarahnya ini atau penyakitnya ini disebut dengan illness. Ya, illness adalah penyakit dan symptoms adalah gejala. Apa aja sih symptoms dan illness itu? Contoh symptoms. Ada headache, sakit kepala. Jadi biasanya rata-rata ini kita memakai age di belakang kata. Nah, headache ini sebenarnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu head dan age. Head itu kan seperti yang udah aku bilang tadi adalah kepala, dan age adalah sakit. Kalau misalnya kalian mau bilang, contohnya kayak sakit perut. Sakit perut juga terdiri dari 2 kata kan, yaitu sakit dan perut. Perut itu adalah stomach. Dan kalau untuk sakit perut, sama seperti headache, kita pakai stomach ache. Oke? Yang kedua adalah cold atau pilek. Sebenarnya pilek ini juga bisa dibilang dengan flu, tapi cold juga nggak apa-apa. Cold bukan cuma berarti dingin, tapi bisa juga diartikan dengan salah satu gejala penyakit. Yang ketiga adalah cough, batuk. Yang keempat ada fever. Fever itu adalah artinya demam. Yang kelima adalah sore throat. Sore throat artinya sakit tenggorokan. Loh, tadi kan ada yang sakit itu pakai ache. Kenapa yang ini pakai sore? Ya, karena throat ache itu tidak ada, dan sore itu kalau secara harfiah diartikan selain sakit juga bisa diartikan dengan nyeri. Jadi kalau misalnya kalian sakit tenggorokan, itu biasanya kan terasanya kayak radang atau nyeri. Nah, nyeri itu tuh dalam bahasa Inggris disebut dengan sore. Penyebutannya emang hampir mirip dengan sour, S-O-U-R, yang artinya asam, tapi penulisannya beda. Jadi sour dan sour. Yang ini adalah sore throat. Di sini ada cara menyatakan sakit. Ada 2 cara untuk menyatakan sakit. Yang pertama adalah menggunakan sick dan ill. Sick dan ill ini sebenarnya sama aja. Kayak yang tadi udah dibahas di subbab, maksud aku judul subbabnya, yaitu illness. Penyakit juga bisa dibilang dengan sickness. Tinggal tambahin ness di belakang sick. Ada juga satu cara lagi untuk menyatakan penyakit. Tapi ini bukan untuk dalam kalimat ya. Maksudnya kayak untuk menyatakan sakit. Kalau misalnya menggunakan sick, kayak contoh yang pertama, I can't work today because I am sick. Aku tidak bisa bekerja hari ini karena sedang sakit. Atau, she had been ill for 5 months. Wow, lama sekali. Dia sudah sakit selama 5 bulan. Cara yang ketiga adalah untuk menyatakan dalam kalimat untuk menyebutkan penyakit. Contohnya, there are such diseases.
Disease itu artinya penyakit. Sickness dan illness adalah penyakit. Disease juga penyakit. Tulisannya adalah D, I, S, E, A, S, E. Disease. Kalau untuk menyatakan sick dan ill itu bisa dalam menyebutkan subjek. Kayak she has been ill atau I am sick. Tapi kalau disease itu bukan dalam menyatakan kalimat seperti I am disease, itu bukan. Kalau I am disease itu berarti saya merupakan penyakit. Itu disease itu bukan untuk menyatakan kalimat yang menggunakan subjek. Nah, di sini ada selanjutnya have atau has dan get. Pertama, Tommy has a headache. Yang kedua, my daughter gets high fever. Cara membedakannya gimana antara have, has, dan get dengan sick dan ill? Cara membedakannya adalah jika penggunaan have dan has atau get itu merupakan sebuah kalimat yang dimana kita menyebutkan jenis penyakitnya. Contohnya kayak yang tadi nih, I am sick, berarti saya sedang sakit, tapi kita nggak nyebutin kan kita sakit apa. Sementara kalau kita menyebutkan penyakitnya, I have fever, saya demam. Itu untuk menyatakan nama penyakit yang kita sedang derita gitu. Di sini ada sedikit trivia ya. Have dan has, cara menggunakannya atau cara membedakannya adalah has untuk subjek tunggal, khusus untuk nama orang. Contoh, seperti di sini ada my daughter. Kita membicarakan orang lain, tapi orang itu cuma ada satu. Atau Tommy. Sementara kalau have, itu bisa untuk I, you, we, atau they. Yang jumlahnya jamak, atau menyatakan selain kita membicarakan orang lain yang jumlahnya tunggal. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian boleh tanya sama aku di WhatsApp atau di grup. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Cara menyatakan sakit menggunakan hurt. My back hurts when I'm walking. Punggungku sakit ketika aku sedang berjalan. Atau my left foot hurts. Kaki kiri saya sakit. Gimana cara, nah kita ditambah satu lagi ya, gimana cara membedakan antara sick dan ill dengan hurt. Jadi kalau hurt itu lebih kayak terluka, secara harfiah artinya terluka. Jadi misalnya misalnya kamu jatuh nih dari tangga, terus mau menyatakan kalau lutut kamu sakit, kamu nggak bisa bilang I am sick knees atau my knees are sick, tapi my knees hurt. Jadi pada dasarnya hurt itu bukan sakit, tapi luka. Jadi kayak melukai. Jadi itu ya perbedaan antara sick dan ill dengan hurts. Selanjutnya adalah sympathy. Sympathy itu bahasa Indonesianya juga sama, simpati. Ini merupakan sebuah terms atau sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan rasa kasihan mungkin atau lebih tepatnya sih rasa peduli ya. Misalnya ada teman kalian sakit, kalian bisa bilang get well soon atau semoga cepat membaik ya. Tapi get well soon itu dinyatakan dalam sesuatu yang informal. Contohnya kayak mungkin teman ke teman, itu secara singkat bisa kita bilang get well soon. Tapi secara formal atau secara lebih menunjukkan simpati kalian, lebih menunjukkan rasa kepedulian kalian lebih tinggi, kita bisa menggunakan dengan cara yang showing care ini. Contohnya, I'm extremely sorry to hear that. Di sini tuh extremely sorry itu bukan berarti kita meminta maaf. Sorry itu memang bisa secara literal artinya maaf. Mungkin misalnya kalian habis melakukan kesalahan dan kalian bilang, oh I'm sorry for that. Aku minta maaf untuk itu. Tapi juga bisa kalian gunakan untuk menunjukkan simpati atau rasa peduli.
I'm extremely sorry to hear that. Biasanya ini juga sering digunakan dalam suasana duka. Misalnya kehilangan seseorang, itu juga kita bisa bilang, I'm sorry for your loss. Gitu ya. Lalu yang kedua, are you okay? You look so pale. Hope you recover soon. Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? You look so pale. Kamu terlihat pucat. Pale artinya pucat. Hope you recover soon. Hope artinya harapan. Recover artinya membaik. Jadi hope you recover soon. Aku harap kamu cepat membaik. Nah, terus kalau misalnya kalian udah dibilangin nih, ada orang yang menunjukkan kepedulian atau simpati mereka kepada kalian. Pasti kalian harusnya berterima kasih atau merespons atas showing care yang telah ditunjukkan oleh orang-orang tersebut. Contohnya, thanks for your sympathy. Terima kasih atas kepedulian Anda. Thanks a lot. What a lovely friend you are. I really appreciate that. Terima kasih banyak. What a lovely friend you are. Kamu teman yang sangat baik. Lovely ini sebenarnya bisa untuk pengertian antara baik, ramah, dan cantik. Tapi lovely friend itu juga bisa untuk menyatakan bahwa teman kalian itu baik dan peduli sama kalian. I really appreciate that. Aku sangat mengapresiasi hal itu. Nah, begitu. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai bagian tubuh, symptoms atau penyakit, dan cara menunjukkan kepedulian kita terhadap teman kita yang sakit. Gimana? Udah mengerti? Kalau misalnya belum mengerti, kalian bisa langsung tanya aku di WhatsApp atau boleh tanya juga di grup. Jangan lupa untuk ngerjain tugasnya. Have a nice day, everyone. Thanks for your attention. See you next time. Bye-bye.